kalian yang sudah paling menunggu video part yang ini, angkat tangan di kolom komentar. Saya salah satunya ya. Jadi dari semua ruangan yang kita bikin di dalam rumah ini tuh, dapur ini adalah salah satu ruangan yang paling saya tunggu-tunggu. Jadi selain kamarnya Elena, saya tuh paling tunggu-tunggu dapur ini. Karena maklum ya teman-teman, selama kita hidup di Jerman ini, selama berumah tangga kita ini, kita belum pernah punya dapur yang bagus. Jadi dan akhirnya sekarang kita tuh punya dapur yang kualitasnya tuh bagus. Saya tidak tahu kalau mau bilang bagus, kayaknya masih banyak yang jauh lebih bagus dari dapur ini. Tapi saya sebagai orang yang memulai dari nol, yang pernah merasakan pakai dapur-dapur murahan begitu, saya sangat puas dan sangat bersyukur dengan apa yang saya lihat di depan mata saya ini sekarang. Apalagi ini tuh betul-betul dari hasil keringat saya dan Paul, kita beli sama-sama. Dan bagaimana ya teman-teman, kalian pasti mengerti perasaan saya, terutama kalian-kalian juga pejuang-pejuang dari nol itu kan, dari titik betul-betul dari kosong, telur kosongin teman-teman. Saya tidak tahu saya bilang apa. Oke. By the way teman-teman, sebenarnya saya belum mau bikin dapur tour. Masih ada satu alat elektronik yang kurang, yaitu mesin cuci piring. Dikarenakan adanya Corona ini teman-teman ya di Jerman, jadi semua pengiriman itu dia delay gitu ya, terlambat. Makanya sebentar kalau kalian melihat kekurangan, mohon dimaklumi, itu akan datang 3 minggu lagi, kita harus bersabar. Tapi saya sudah tidak sabar teman-teman, pengen kasih lihat ke kalian. Karena aduh, Paul bilangnya sih tunggu 3 minggu lagi baru bikin dapur tour, supaya tunggu sekalian semuanya lengkap. Tidak bisa teman-teman, tidak bisa dibegitukan teman-teman, tidak bisa, tidak sanggup, saya tidak sanggup sabar ya. Karena saya tuh pengen kasih lihat ke kalian, aduh saya suka sekali dengan dapurnya, simple sekali tapi betul-betul bagus, sesuai dengan yang saya mau. Seperti yang kalian tahu, saya tidak terlalu suka yang terlalu neko-neko, yang bercorak-corik ya. Dan sebelum saya memulai juga informasi buat kalian, supaya sebentar kalian tidak protes-protes ke Kaina kenapa ada butiran-butiran debu yang bertebaran di atas dapur ini. Karena kita ini belum diizinkan untuk kasih bersih dapur. Jadi tukang kemarin mereka baru selesai pasang dapurnya, makanya, dan masih ada mereka kayak pasang silikon begitu di antara sudut-sudut dinding dapur. Jadi kita kita dikasih tahu untuk kalau bisa tunggu 1 hari atau 2 hari baru dapurnya dibersihkan. Oke teman-teman, jadi tidak usah lagi kayaknya terlalu banyak bicara, terlalu cerewet. Kita langsung saja melihat dapur tour dapur barunya Kakak Ina. Selamat menyaksikan. Bagaimana menurut kalian? Saya tahu belum sempurna, masih jauh dari kata sempurna, apalagi tadi ada yang bolong-bolong ya. Tapi kalian bisa lihat di bawah itu sudah ada pintunya, tinggal mesinnya saja yang harus kita tunggu. Dan kalau mesinnya sudah datang, tukang akan datang lagi sekali lagi untuk pasang mesin cucinya. Jadi kita harus bersabar cuma 3 minggu lagi teman-teman. Itu sebenarnya terlalu lama sih. Tapi bagaimana menurut kalian? Saya sih suka sekali. Sebenarnya rencana awal itu pegangan para pintu-pintu dapur ini, pegangan-pegangan ini, terus yang di bawah ini, rencana awalnya itu seperti ini bentuknya.
Jadi pegangannya tuh yang kecil-kecil. Nah terus waktu itu saya kirim foto ke Ibu RT. Waktu kita masih plan dapurnya kan. Saya bilang ini kita punya dapur nanti. Terus dia bilang kalian punya pintu dapur tuh kayaknya banyak sekali. Jadi kalau pakai pegangan yang kecil-kecil begitu kayaknya terlalu kelihatan rame begitu. Jadi saya langsung akhirnya pergi ketemu saya punya yang plan kita punya dapur. Saya bilang saya mau ganti, dia punya pegangan, saya tidak mau yang seperti itu. Jadi saya ikuti sarannya Ibu RT dan ternyata memang betul jauh lebih bagus, jauh lebih kelihatan kayak gimana ya, tidak terlalu rame begitu ya. Bagaimana menurut kalian? Warnanya ini sebenarnya mungkin kalian lihat kelihatan kayak warna putih ya, tapi ini sebenarnya abu-abu muda. Nah, kalian lihat di sini itu warna dinding warna putih. Warna dapurnya itu seperti ini, jadi kayak abu-abu muda begitu. Kalau siang itu dia tidak kelihatan abu-abu ya, lebih kelihatan putih sebenarnya. Tapi kalau dikasih samping gini kan lebih kelihatan kan? Tuh. Sedangkan kalau saya kasih begini itu lebih kelihatan warna putih ya, karena temboknya tuh kan lebih gelap. Jadi sekarang saya akan kenalkan ke kalian saja anggota-anggota baru dalam keluarga kami. Ini ada apa-apa saja. By the way, dapur ini kita beli sekalian satu set dengan semua alat-alat elektronik. Jadi kita punya alat-alat elektronik di dapur yang lama juga semua kita sudah jual, kecuali kulkasnya kita taruh di bawah. Jadi tidak usah lama-lama lagi teman-teman. Ayo kita lihat langsung. Saya tuh jatuh cinta habis dengan 3 lemari spanggal dusta ini teman-teman. Aduh kayak bagus. Tuh jadi ini oven barunya. Ya ampun saya suka sekali. Bukannya kayak gini. Terus bagusnya oven ini itu kalau kita misalnya lagi masak sesuatu kayak kue, terus kita mau cek-cek begitu, kita tidak perlu kayak kasih keluar kuenya taruh di atas meja atau apa, karena ininya tuh dia tahan gitu ya teman-teman. Jadi seberat apapun tuh dia bakal tahan. Kita cuma perlu tarik keluar dan cek. Atau misalnya kita masak sesuatu yang harus disiram-siram lagi pakai saus, kita hanya harus tarik dan kita bisa siram begitu ya. Yang di atasnya ini kita kasih keluar, terus harus taruh di atas meja dan begitulah. Ini barang tuh bisa dipindah-pindahkan, jadi bisa taruh di atas juga atau di bawah, terserah. Jadi untuk setting ovennya tuh di sini harus diputar. Ini buat ya begitulah teman-teman. Terus ini buat suhunya, dan ini ada jam juga. Terus bisa pakai timer tuh. Terus ini nih buat keamanan buat anak. Jadi kalau misalnya kita tekan yang lambang kunci itu, dia akan otomatis kayak biar dia mau putar-putar di bagian sini tuh tidak akan berubah ya teman-teman. Nah kita lanjut lagi. Di atas itu ada ruangan buat ya tidak tahu nanti kita taruh apa ya, mungkin bahan makanan atau mungkin apa, cetakan-cetakan kue, nanti kita lihat. Terus di bawahnya ini nanti kita akan taruh kayak apa, yang kayak sarung tangan begitu, supaya kalau kita pegang-pegang yang panas-panas tuh tidak kepanasan gitu ya. Terus yang saya suka dari lemari-lemari di dapur ini, semua pintu-pintunya tuh biar kita dorong kuat-kuat juga, dia tidak akan tabanting gitu ya. Jadi dia tertutup dengan sangat halus. Ini juga ada ruangan, ini juga sama saja. Nah yang di sebelah sini itu adalah kulkas. Tada! Kulkasnya masih kosong karena memang saya sengaja bikin dapur tour yang masih kosong begitu ya. Karena kan belum selesai juga ini. Tuh. Terus yang di bawahnya itu freezer. Freezernya ada 3 itu ya. 3 tempat. Sip. Kalau di sini itu untuk, ini kalian lihat masih ada petunjuk-petunjuk dapurnya, cara penggunaan dan lain-lain, asuransi dan sebagainya. Tuh banyak sekali ruangan, sangat cukup buat kita taruh kita punya bahan makanan. Maklumnya tinggal di kampung, jadi kalau sekali belanja tuh harus banyak. Tuh, jadi untuk dapur pemanas ruangannya tuh ada di lantai ya. Jadi kalau kita jalan tanpa kaos kaki pun hangat sekali. Enak. Itu di sana kalian lihat masih belum selesai. Nanti masih harus dipasang kayak barang-barang begini supaya kelihatan rapi. Sebentar mungkin akan dipasang. Sekarang kita lanjut ke sebelah sini. Ini yang seperti saya tadi sudah bilang kayak pengisap udara begitu. Tuh. Jadi untuk kasih bersih nanti di bawahnya tuh bisa dibuka. Bentar. Nah,
dibuka. Terus kalau misalnya ini sudah kotor, kan nanti kita pasti goreng-goreng lah, rebus-rebus. Nah dia tuh yang akan isap kayak segala macam bau dan lemak dan segala macam. Ini nanti bisa ditaruh di mesin cuci piring, jadi bisa dicuci teman-teman. Terus di bawah sini juga ada pengisap udaranya sama lampu. Jadi ada dua. Nah, jadi kalau kasih nyala di sini harus tekan agak lama. Tuh. Terus ini levelnya, kalian mau kasih dia isap berapa cepat kah, berapa kuat. Di bawah sini tuh lampu. Tuh. Untuk lampunya matikan lagi, dan dia tidak terlalu berisik kayak kita punya yang lama ya, padahal sudah level 2 loh. Tuh. Terus ke sini adalah kompornya. Ini tuh kompor induksi teman-teman. Buat yang tidak tahu kompor induksi itu apa? Kompor induksi itu, jadi ini juga touchscreen teman-teman. Kalau kasih nyala di sini. Nah, jadi ini kalian lihat ada lambang-lambang tuh bulatan di sebelah sana, itu berarti kalau kita tekan yang ini, yang di sana yang akan menyala. Jadi kompor induksi itu adalah kalau misalnya kalian masak pakai panci begitu, saya lingkarannya sebesar ini, terus pancinya ternyata lebih kecil daripada lingkaran ini. Yang di bagian samping-sampingnya biar kalian pegang-pegang juga tuh tidak panas sama sekali. Jadi yang panas itu hanya pancinya saja. Kayak begitu teman-teman. Jadi tidak tahu itu mereka bikin bagaimana sampai kayak begitu, tapi yang jelas penjelasannya seperti itu teman-teman. Ini ada untuk timer, untuk keamanan buat anak juga, terus ini buat alarm dan segala macam. Ada 4 kompor lah, maksudnya tuh satu kali masak bisa taruh 4 panci begitu teman-teman. Nah sekarang kita lihat ke sebelah sini, di bagian yang atas, lemari atas ini kita akan pakai untuk taruh gelas-gelas dengan piring-piring yang kecil-kecil mungkin ya. Tuh, biar kita banting dia juga, dia tidak akan banting teman-teman. Dia tertutup dengan soft. Ini masih ada 2 lemari juga. Sama, dan ini tuh dia kayak kita berhenti di mana, dia akan berhenti di situ. Dia tidak akan kayak langsung ke atas begitu ya, kecuali kita dorong kuat. Nah, yang sebelahnya juga sama saja. Ini kita sudah pasang colokan juga. Oke, sekarang kita ke sini. Rencana awalnya ini barang tuh harusnya dia di depan jendela. Tapi masalahnya adalah kalau dia di depan jendela, kita tuh sudah tidak akan bisa buka jendela lagi. Jadi kita putuskan untuk kasih geser dia agak ke sebelah kiri saja. Harusnya tuh tadinya mesin cuci piring nanti kan akan di sini. Tadinya mesin cuci piring tuh harusnya di sini, dan yang apa nih namanya untuk cuci piring, untuk apa nih? Ini apa kan namanya? Saya tahu ya. Kran, untuk kran itu harusnya di sebelah sini, tapi ya begitulah karena jendelanya nanti tidak bisa dibuka, jadi kita kasih pindah saja begini. Dan ini kerannya saya suka sekali karena airnya tuh tidak akan muncrat gitu ya teman-teman. Nih kalian lihat ya, tuh. Jadi tapi ini kencang loh, ini sangat kencang. Cuma dia tidak kayak kalau kasih nyala keran dia tidak langsung muncrat gitu ya. Terus ini tombol fungsinya adalah untuk tutup dan buka saluran airnya. Jadi kalau saya tekan kasih ke atas, itu airnya akan tertampung. Lihat. Tuh kan. Dan untuk kasih hilang depo air, kasih hilang supaya airnya keluar, kita tinggal tekan sekali lagi dan tada. Sudah. Dan ini cukup besar juga. Dia punya tempat cuci piring manual ini. Jadi bisa, di Jerman tuh rata-rata semua rumah ya, kalian cuci piring, cuci pakaian, mandi, itu semua selalu pakai air panas dan air dingin. Ya maklum kita di sini kan ada banyak musim teman-teman. Jadi kalau musim dingin itu dibutuhkan ya. Di bawah sini kalian lihat ada tempat sampah ya, itu buat saluran air, sudah tidak bisa kita macam-macamkan. Tempat sampah di Jerman itu kan harus disortir. Jadi ini buat sampah plastik, sampah kertas, dan ini sampah makanan yang bisa didaur ulang gitu ya. Tutup lagi. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, nanti saya akan bikin house tour lagi, dan kalau semua dekorasi dan
renovasi sudah selesai. Karena ini dapur sekali lagi belum selesai, meskipun sudah bagus begini, tapi dia belum selesai. Terus lemari-lemari yang di sini nih teman-teman, itu buat penyimpanan di sini buat sendok-sendok mungkin. Sendok-sendok kalian masih kotor toh, kita belum kasih bersih. Terus di sini mereka sudah kasih ini juga ya. Ini buat sendok-sendok, pisau-pisau dan segala macam. Ini mungkin nanti buat penutup apa? Panci-panci. Sini bisa kita taruh panci-pancinya. Sama saja sih besarnya semua. Kayaknya yang di paling bawah yang paling besar. Iyo. Nah, paling bawah yang paling tinggi ya. Tuh. Sama saja ini. Sekarang saya mau ambil saya punya rice cooker dulu. Nah, ini kedua barang yang saya baru beli, baru kita sebenarnya masih punya, cuman yang kita punya tuh dia sudah tua sekali. Ini untuk rebus air dan ini rice cooker. Yuk kita langsung buka lihat yuk. Oke. Jadi model rice cookernya yang kayak begini. Oh, ini dia apa, rice cooker digital tulisannya. Oh, jadi ini dia bisa pakai untuk apa? Kayak bakar kue, kayak panggang kue. Jadi bisa untuk memanggang, bisa menggoreng. Ih, banyak sekali dia, lincah juga rice cooker ini. Bisa bikin sup, luar biasa mana ya? Ya, bisa bikin panas makanan. Ini rice cooker kah? Apa ini? Kayak helm teman-teman. Kalian lihat tuh kayak helm. Jadi dia touchscreen juga ini semuanya. Kalau dibuka gimana kan? Ya ada pengukus, sendok nasi dengan sendok sup. Karena di keterangan kan katanya bisa dibikin apa? Bisa bikin sup toh. Jadi maunya makanan-makanan berkuah, mungkin bisa bikin opor ayam juga di dalam. Lumayan ya. Ya, jadi bentuknya kayak begini saja. Saya suka di bagian atasnya nih, kayak bagus gitu teman-teman. Kayak dia tidak kayak begini. Jadi kayak ada teksturnya begitu ya. Terus ini dalamnya, jadi nanti taruh begini. Nah, terus ini dia punya tombol-tombol. Ini buat masak nasi, buat timer, buat kasih hangat dan lain-lain. Ih, lucu sekali dia kakak. Imut-imut. Oke. Nah, taruh sini saja dulu sementara. A few inches later. Saya hilaf teman-teman. Saya tadi gara-gara pergi ada barang yang saya tukar, cangkir yang tadi saya beli. Terus saya lihat ini tuh dia lagi dalam apa namanya diskon begitu. Jadi saya langsung beli. Ini buat bikin cappuccino, espresso, terus apa nih? Buat bikin kopi juga, bikin latte macchiato dan lain-lain. Terus di atasnya ini buat timbangan. Timbangan buat kalau bikin kue dan sebagainya. Dan kalau mesin ini kan buat kayak bikin ini kan apa satu-satu atau bisa 2 gelas saja begitu. Jadi tadi saya belikan Paul mesin kopi juga supaya kalau misalnya ada tamu yang mereka cuma mau minum kopi bisa bikin 1 ceret sekalian begitu. Nanti kalau mau minum cappuccino dan lain-lain baru bikin di mesin yang itu. Kalian lihat saya punya itu rice cooker dengan water cookernya sudah selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. So, kita ketemu lagi di next video. Bye!